Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Natal dan politik. Masih dalam nuansa Natal, saya dan keluarga mengucapkan selamat merayakan pesta Natal 25 Desember 2023 kepada Bapak Mama, Bapak Saudara, sahabat-sahabat milenial semuanya. Semoga damai Natal memperkuat, memperkokoh, memperteguh langkah kita ya dalam perjuangan hidup ini, dan damai Natal selalu bersemi di dalam hati dan sanubari kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, sahabat-sahabat milenial yang terkasih, Natal ini momentum yang sangat luar biasa yang baru saja kita rayakan, dan saat ini kita masih merasakan getaran-getaran dari peristiwa momentum kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perspektif yang lain, Natal itu adalah suatu momentum pembebasan. Tuhan lahir di dunia dalam situasi manusiawi, dalam kesederhanaan, untuk membebaskan manusia dari kegelapan dosa, tetapi juga dari berbagai aksi penindasan, kekerasan, dan berbagai aktus negatif, aktus buruk yang dialami oleh umat manusia. Tuhan adalah Sang Pembebas sejati. Karena itu, momentum Natal selalu dimaknai dalam suasana sukacita, kegembiraan, persaudaraan, kekeluargaan. Nah, saudara-saudara, saya dalam 1-2 hari ini, ya, dalam momentum Natal ini, menjumpai banyak sahabat, bertemu dengan banyak kenalan, ya, bersilaturahmi, bersalaman, bahkan berbagi cerita dengan Bapak Mama, Bapak Saudara yang dijumpai, dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat muda, ya. Ada suatu hal yang terbersit dari perjumpaan itu. Selain kita berbagi tentang sukacita Natal, tetapi di sana, dalam momentum silaturahmi itu, dalam momentum perjumpaan itu, dalam kesempatan bersua itu, ada hal yang dibicarakan, ada hal yang didiskusikan, ada topik yang diulas, bahkan dibahas secara penuh semangat. Topik itu adalah topik politik. Natal memang tidak jauh-jauh dari nuansa politik. Peristiwa Natal itu sebenarnya adalah suatu peristiwa politik, di mana Tuhan hadir untuk membebaskan, untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan dosa dan dari berbagai penindasan. Dan tujuan politik, politik itu pro bono publico, ya, untuk kebaikan dan untuk kepentingan bersama. Tujuan politik itu adalah bagaimana, ya, memanfaatkan berbagai instrumen demokrasi untuk menciptakan kesejahteraan, untuk menciptakan kemakmuran bagi sebanyak mungkin orang, ya, untuk melahirkan bonum commune, ya, ada spirit pro bono publico. Semua ikhtiar itu dicurahkan untuk menciptakan kebaikan, kemaslahatan bagi banyak orang. Itu makna Natal. Demikian juga itu menjadi makna dari politik. Karena itu, ketika dalam perjumpaan, dalam silaturahmi, orang berbicara tentang politik, ya, teristimewa, berbicara tentang capres, cawapres, ini menarik. Dan saya menikmati itu. Ada dialog yang dibangun, ada diskursus, ada perdebatan. Ini sangat menunjukkan bahwa kualitas demokrasi kita sudah semakin sehat. Bahwa di antara kita ada perbedaan. Ada yang memilih 01, ada yang memilih 02, ada yang 03. Tidak soal. Itu soal pilihan masing-masing. Tugas kita adalah bagaimana kita saling menghargai pilihan itu. Tetapi bahwa dalam diskursus, dalam perjumpaan itu, ada dialog, ada diskusi, ada perdebatan. Itu menarik. Karena itu adalah tanda bahwa
kita care terhadap politik, kita peduli terhadap bangsa dan negara kita, ya. Kita punya perhatian terhadap nasib bangsa dan negara kita dan tentang bagaimana kita butuh pemimpin yang mau membawa bangsa kita ini terbang lebih tinggi, meloncat lebih tinggi, ya, bergerak lebih cepat untuk semakin menjadi bangsa yang maju. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan milenial semuanya, dari diskursus tentang politik itu, ya, dan kalau dikaitkan dengan momentum Natal, maka saya dari perspektif saya bisa memberikan beberapa catatan. Yang pertama, Natal itu momentum sukacita, ya, nuansanya kegembiraan. Maka politik mesti juga dimaknai sebagai suatu momentum sukacita. Politik riang gembira. Kalau kita mau berpolitik, kalau kita mau menentukan pilihan politik kita, maka lakukanlah dengan gembira. Lakukan dalam nuansa sukacita. Jangan dalam tekanan. Jangan merasa dipaksa. Jangan merasa, ya, diintimidasi. Tidak. Politik itu harus riang gembira. Kalau politik membuat kita tertekan, stres, janganlah masuk ke arena itu, ya. Carilah medan atau arena yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Natal, kelahiran Tuhan, dia datang untuk semua orang. Tidak memilih-milih untuk golongan A, golongan B, golongan C, dan seterusnya. Maka, ya, dari perspektif politik, politik itu adalah perjuangan untuk, ya, membawa kemaslahatan bagi banyak orang, bukan kelompok-kelompok tertentu. Karena itu, ya, dalam politik kita mestinya merangkul perbedaan, ya. Kita menghargai perbedaan. Ada pilihan politik yang berbeda, silakan. Tetapi persaudaraan, kekerabatan, kekeluargaan harus tetap dijaga, ya. Jangan sampai gara-gara politik, gara-gara beda pilihan di Pilpres, gara-gara, ya, debat soal visi misi presiden dan capres dan cawapres, kita akhirnya berantem, melahirkan konflik, ya, tidak saling bicara, tidak saling tegur. Itu bukan tujuannya, ya. Bahwa kita punya pilihan politik yang berbeda, tidak soal. Karena tentu kita punya alasan yang cukup untuk menentukan pilihan kita. Tetapi itu tidak mesti kita menjadi musuh bagi orang lain atau memusuhi orang lain. Ya, itu pesan yang kedua, ya, dari bagaimana kita mengaitkan Natal dan politik. Lalu yang ketiga, ya, politik itu mesti membebaskan, sama seperti Natal, ya, natus, Christus natus est, Tuhan sudah lahir untuk membebaskan, ya, born to freedom, lahir untuk membebaskan umat manusia. Maka politik itu mesti membebaskan, ya, para pemimpin kita, pemimpin bangsa dan negara ini, maupun pemimpin di daerah sekarang lagi berkompetisi, para calon legislatif harus hadir sebagai figur yang membebaskan, yang mencerahkan, yang memberikan pemahaman yang positif kepada masyarakat. Bukan figur yang hadir untuk memecah belah, membangun konflik, menghidupkan api konflik, ya. Itu tidak kita harapkan. Karena itu, saudara-saudara, masih dalam momentum Natal ini, marilah kita, ya, merawat sikap politik kita secara positif. Ya, politik itu hal yang positif. Politik itu sangat penting untuk kita. Karena itu kita rawat, kita landasi cara berpikir politik kita dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ya, saya pikir ini beberapa refleksi saya dalam kaitannya dengan Natal dan politik. Memang seru, ya, kalau kumpul-kumpul lalu kita bahas tentang debat capres maupun cawapres. Pasti berkepanjangan dan susah untuk diakhiri. Tetapi yang jelas kita semua, ya, sudah punya pilihan kita masing-masing. Demikian catatan saya, ya. Sekali lagi selamat Natal buat kita semua, ya. Selamat menyongsong tahun baru. Semoga Tuhan yang hadir membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan berkat berlimpah untuk kita dan keluarga. Terima kasih.
Salam sehat dan Tuhan memberkati.